kirim orang di depan kita. Dan Tuhan bilang apa? Tabur kepada dia. Aku aja udah pas-pasan ya Tuhan, tabur. Karena mujizat multiplikasi terjadi di dalam keterbatasan manusia. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Dalam tanganmu seluruh hidupku, Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Silakan duduk, terima kasih teman-teman. Ya, kita akan panggil para pesaksi kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tommy. Ya, saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Saya baru menikah tahun kemarin, terus punya anak satu. Terus saya ingin bersaksi aja kalau Tuhan itu baik sekali sama saya itu. Saya merasakan berkat mukjizatnya itu nyata gitu. Bahkan saya ada teman yang suka bilang, Tuhan kau di mana? Terlebih pada masa-masa sulit ini ya, Tuhan mana pertolonganmu? Saya itu tidak berani bilang seperti itu karena saya merasakan banget dari pandemi sampai menikah atau apa itu saya benar-benar diberkati. Dari waktu menikah pun 2021 itu lagi pas COVID tinggi-tingginya ya, itu saya menikah itu benar-benar dibuka jalannya oleh Tuhan karena saya married 22 Mei 2021. Seminggu kemudian habis married, habis honeymoon, Delta langsung mulai. Jadi itu bersyukur banget. Coba kalau waktu itu pas pemilihan tanggal married itu saya mikir gitu, wah ini abis lebaran, apa kita undur aja seminggu lagi gitu biar lebih enak lah, 29 Mei gitu kan. Untung kita nggak mundurin. Kalau kita mundurin udah tuh nggak bisa pesta, udah buang duit, wah udah ini deh. Itu satu. Terus kalau dari segi usaha, puji Tuhan banget, diberkati juga gitu. Jadi pandemi kita bisa survive, terus benar-benar inilah sangat diberkati. Saya rasakan banget gitu berkat-berkat Tuhan. Nah itu cerita yang bagus-bagusnya. Kalau yang cerita yang ininya ada juga, saya juga ada kena debt segala macam di pandemi ini. Tapi dari Full Gospel ini saya belajar ya, saya kena debt usaha saya ini oleh teman baik saya, partner saya, ya orang yang sangat saya percayai itu. Terus tapi saya belajar gitu dari Bro Jimmy, saya juga diajak gospel sama Bro Andrew. Terus saya terima kasih banget, saya diajarkan untuk mengampuni. Nah makanya sekarang saya sudah mengampuni teman saya gitu, karena ya saya berdoa juga sama Tuhan dan diajarkan juga mereka kita harus mengampuni. Bagaimanapun juga kayak masalah debt atau apa itu kan bukan salah mereka ya, salah kita juga ya. Mungkin yang nggak teliti atau apa ya, kita harus terima dengan lapang dada gitu.
paling itu aja sih ya apa, saya terima kasih juga gitu di Full Gospel ini mendapatkan sesuatu lah, terus saling mengenal, belajar, saling sharing pengalaman itu, makanya saya suka gitu mas dari Full Gospel ini. Itu aja sih, terima kasih. FGB man, Islam the Lord. Puji Tuhan, ini agak gugup nih, udah lama gak kesaksian. Mau nolak FGB gak gampang. Karena apa? Saya sering mengatakan saya bertumbuh di Full Gospel, ngajak orang bersaksi, ngajak orang Full Gospel. Ketika di suruh kesaksian sulit nolak, mau nolak nggak enak Tuhan Yesus, mau nolak karena sudah diberkati. Pak Gilang boleh tampilkan satu slide sebelum saya mulai kesaksian. Nah, saat ini saya ada di tim VCT, khususnya di Majalah Voice. Saya lakukan ini disebut Silent Ministry sejak tahun 2018 sampai hari ini. Setiap hari saya pasti membagikan 2 majalah Voice, saya fotoin. Kenapa? Saya membalas kebaikan Tuhan. Sejak pandemi saya jarang berani tampil karena banyak masalah-masalah yang saya hadapi. Yang saya lakukan adalah berdoa, melayani, yaitu melalui majalah Voice. Saya ingin membagikan, karena murah meriah. Membagikan 2 majalah Voice satu hari cuma 8.000. Nah, saya lakukan, saya menemukan kebahagiaan tersendiri. Nah, saya mau saksikan kebaikan Tuhan, dan salah satunya ada adegan majalah Voice. Yuk Pak Gilang, kita saksikan sebentar sebelum saya akhiri. Mengatakan sudah dari puncak gunung dan menanam harapan di dalam tanah. Umar tidak mengerti, Pak. Walaupun kau ini orang itu, yang kami orang kata tidak punya ilmu untuk mengatakan cita-cita, tak punya halaman untuk menanam sebuah harapan. Non pernah belajar di sekolah tentang bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi sama. Pasti betul non. Orang harus menjadi ke Gorontalo. Sebagai seorang prajurit, ada 2 panggilan yang tidak bisa Bapak tolak. Yang pertama, panggilan Tuhan. Yang kedua, panggilan negara. Dan ini panggilan negara. Siap komandan. Jaya Sema, Jaya Maya. Nggak catat bebas. Putih itu dari nopo, bukan dikit. Coba Papa baca supaya ada pertolongan Tuhan for. Terima kasih Reza. Terima kasih untuk apa? Teman-teman muncul dari kita. Aku Gorontalo dan kamu Minahasa. Aku Uti dan kamu Keti. Aku cinta Minahasa. Aku juga cinta Indonesia. Ombak. Teman-teman, film ini adalah menceritakan 2 anak manusia, satu dari Manado, anak orang kaya beragama Kristen, satu lagi anak orang Talo, Muslim, orang biasa. Mereka bisa berteman, bersaudara, bahkan menjadi anak-anak yang memberi contoh untuk menggapai cita-cita tanpa batas. Nah, lagu ini juga lagu karang kita sendiri, judulnya Tanpa Batas. Ketika kita lahir, kita nggak tahu seperti apa. Namun jangan khawatir, jangan putus asa, pasti ada cita-cita bersama Tuhan Yesus. Ini kesaksian saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Wow. Pria semua ya. Wow. Oke. Terakhir saya di Punggas Polisimen itu ada di Pulau Batam. Lagi ada sebuah meeting, saya lupa namanya apa ya, kayak pertemuan beberapa chapter gitu, ada istilah saya lupa. Oke. Saya baru tahu markasnya ada di Anaheim, California. Bulan Desember saya ada klien di sana, jadi saya pastikan saya mau mampir ke markasnya Punggas Polisimen. Luar biasa. Nama saya Billy Lantang. Kalau Lantang berarti ada Manado, ada orang Manado di sini.
Tapi pasti mikir kok Manado kok gelap begini. Biasanya kan kalau Manado putih-putih ya. Mama saya orang India, papa saya orang Manado, jadi perpaduan cukup aneh. Saya cerita sebentar ya supaya Bapak Ibu gak bingung, ntar dipikir Mike Tyson depannya. Tahun 1920-an, opa-oma saya datang dari India. Dan India ini kan jajahan Inggris, jadi mereka ini sudah Kristen gitu ya. Tapi mereka dipanggil ke Indonesia bekerja di pabrik rokok di Pasuruan sebagai akuntan. Orang India kan jago angka, jago IT ya. Nah setelah sekian lama mereka kerja di sana, mereka nggak betah, mereka keluar dan mereka mendirikan gereja di Batu Malang. Kalau Bapak Ibu pernah ke Batu Malang, itu ada gereja GPDI zaman dulu, itu mereka yang dirikan. Mereka sudah meninggal, saya nggak pernah ketemu sama mereka pahlawan iman bagi saya. Mama saya lahir di sana, jadi orang India asli tapi nggak bisa bahasa India, yang bisa bahasa Belanda sama bahasa Jawa gitu ya. Akhirnya dia pindah ke Jakarta tahun 60-an. Papa saya dari Manado pindah juga ke Jakarta. Dua-duanya ketemu yang dinamakan GPDI Ketapang, gereja jadul sekali, sampai hari ini masih ada. Mereka nyanyi di paduan suara dan mereka lihat-lihatan, yang satu gelap satu putih kulitnya gitu ya. Lihat-lihatan jatuh cinta, menikah dan jadilah saya. Jadi saya gado-gado. Istri saya orang Chinese, jadi anak saya lebih gado-gado lagi. Jadi dua-duanya gak ada yang mirip sama saya. Teman-teman saya katakan kutub sudah dipatahkan karena tidak mirip. Anak saya yang kedua namanya Keaton. Waktu dia lahir bobohok sekali, sikit gitu ya, bulat, mukanya Chinese. Saya berdoa, Tuhan, nggak apa-apa sekarang nggak mirip, tapi nanti kalau makin dewasa buatlah makin mirip sedikit gitu ya. Sekarang dia udah 15 tahun, udah lebih tinggi dari saya, makin beda mukanya. Kalau Bapak Ibu tanya rambut saya kemana, sudah almarhum dipanggil Tuhan. Jadi kalau ada pantulan cahaya mohon maaf. Saya dulu tinggal di Amerika 13 tahun. Saya kesana gondrong, pulang habis rambutnya karena mungkin airnya di sana. Karena saya keramas tiap hari, airnya nggak cocok jadi habis. Tahun 67 keluarga kami mendirikan yayasan namanya Immanuel. Kalau Bapak Ibu pernah ke toko buku Immanuel atau membaca buku yang belakangnya ada Immanuel logonya, itu pelayanan kami dari tahun 67. Jadi itu sebelum opa-opa saya meninggal, mereka memberitahu kepada anak-anaknya, beritakan Injil kepada Indonesia lewat literatur. Jadi itu yang terjadi dan mereka meneruskan visi itu sampai hari ini. Papa saya sudah meninggal, dipanggil Tuhan tahun 2010, mama saya 79 tahun dan masih aktif melayani Tuhan. Jadi itu latar belakang saya kira-kira begitu. Jadi saya bertobat tahun 98. Saya dikirim sama orang tua saya waktu di Amerika ke Oral Roberts University, tapi saya berontak dan saya mengeluarkan diri saya dari sekolah yang sangat baik sebenarnya, karena sekolah itu mengharuskan datang ke chapel atau ibadah setiap minggu, kalau nggak datang didenda $50. Saya telepon ke papa saya bilang apa-apaan nih gitu. Jadi saya berontak dan saya mengeluarkan diri saya dari sana. Jadi saya kalau lihat kembali saya merasa rugi sekali karena itu sekolah yang sangat baik. Jadi saya bertobat tahun 98, di situ saya baru sadar bahwa agama Kristen saya tidak bisa menyelamatkan saya. Yang saya sadar bahwa hubungan saya sama Yesus itu yang menyelamatkan saya. Ya, Yesus datang gak pernah bawa agama, dia datang bawa hubungan yang luar biasa untuk kita semuanya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang legalisme, yang agamawi. Itu akhirnya kita akan saling mencibir satu sama yang lain, kita akan saling mencibir tata ibadah dan lain sebagainya. Ya, Tuhan gak pernah bawa tata ibadah, dia datang kepada kita membawa hubungan yang luar biasa. Itu sebabnya pastikan punya hubungan intim setiap hari sama Tuhan. Ingat, sebagai pria kita adalah pilar daripada rumah tangga kita. Anak-anak kita mendapatkan identitas dari kita. Ibu memberikan kehangatan. Fatherless dikatakan kalau tidak mempunyai identitas seorang bapak. Saya tinggal begitu lama di negara Paman Sam dan saya mengerti apa yang mereka lakukan sampai hari ini. Mereka memiliki populasi penjara terbanyak di dunia. 25% dari orang-orang yang ada di penjara di seluruh dunia itu ada di sana. Karena mereka tidak menghargai yang namanya sosok bapak dalam kehidupan mereka. Yang terjadi akhirnya mereka saling bercerai. Yang terjadi juga sampai akhir ini mereka tidak mau tunduk kepada Bapa di surga. Mereka adalah negara yang didirikan di atas kebenaran Alkitab sebenarnya tahun 1776. Jadi kalau lihat deklarasinya Amerika itu luar biasa didasarkan sama firman Tuhan. Mulai perlahan-lahan mereka mulai singkirkan firman Tuhan dari pemerintahan, dari sekolah dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka mulai melegalisme yang namanya aborsi dan juga sekarang LGBT. Jadi sekarang perkawinan sesama jenis di semua provinsi di Amerika dilegalkan, bahkan boleh
mengadopsi anak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang dua-duanya pria atau dua-duanya wanita. Jadi itu terjadi di sana saat ini. Jadi hancur lah. Jadi prinsip father itu betul-betul dirusak di sana. Jadi kita perlu mengerti itu dengan baik dan benar. Oke, pada pagi hari ini saya mau bagikan kepada kita sederhana saja sebuah kisah yang kita pasti sudah sering dengar, namanya 5 roti dan 2 ikan. Kisah 5 roti dan 2 ikan adalah kisah yang didokumentasikan di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya akan bagikan cepat saja supaya Bapak Ibu mengerti dari semua angle yang ditulis dari 4 kitab Injil ini supaya dapat kisah yang menyeluruh, kisah yang luar biasa. Ada sebuah pernyataan Tuhan kepada murid-muridnya yang dia nyatakan kepada murid-muridnya yang begitu dalam karena dia selalu mengajarkan prinsip kerajaan. Ketika Yesus hadir, dia mementahkan semua yang ada di Perjanjian Lama. Ya, semua yang ada di Perjanjian Lama kalau Bapak-bapak baca, itu semuanya serba fisik. Ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, semuanya dimasukkan sama Yesus ke dalam sini. Salah satu contoh yang paling luar biasa adalah dulu yang sakral adalah Bait Allah. Kemudian sama Yesus di Matius 12 dikatakan begini, sebentar lagi yang ada yang lebih besar daripada Bait Allah. Mereka bingung lah, mereka pikir gedungnya akan lebih besar lagi gitu. Ternyata dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah Bait Allah. Makanya waktu bulan Maret tahun 2020, ketika orang-orang mengatakan gereja ditutup, saya bilang begini, bukan gerejanya Pak yang ditutup, gedungnya. Gereja nggak bisa ditutup, karena gereja adalah kita semuanya di tempat ini. Tadi saya diberkati sekali dengan kesaksian-kesaksian dan itu menyatakan bahwa dimanapun kita berada, kita ini gereja Tuhan, kita harus mengkolonisasi bumi dengan budaya kerajaan sorga. Jadi dimanapun kita berada, itu kesempatan kita berkhotbah kepada banyak orang, bahkan tanpa kata-kata. Dengan hal-hal kecil sederhana, kita bisa berkhotbah kepada komunitas kita dimanapun kita berada. Ya. Jadi ingat, belajarlah menjadi orang Kristen yang selalu paham dan selalu tanggap setiap hari bangun, saya menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa Pak, tadi yang memberikan buku, 2 buku sehari dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semua daripada kita berkontribusi seperti itu. Ya bukan bagi buku tiap hari juga, tapi sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ya hal kecil ya, belajar ngantri. Orang Indonesia paling gak bisa ngantri, saya amin duluan, amin. Betul? Saya percaya di sini nggak ada yang begitu, cuman banyak yang nggak bisa ngantri. Gubrak-gubrakan di jalan juga begitu, gitu ya. Oh saya udah terlalu sering lah lihat, saya 24 tahun pelayanan, keluar dari gedung gereja, orang berdalam gedung gereja. Saya keluar, udah hidup saya udah kembali seperti normal sekarang. Saya tidak lagi ibadah. Kita ini gereja Tuhan, ibadah nggak bisa stop. Keluar dari tempat ini nanti kita ada di jalan umum nanti. Ibadah jalan terus dengan format yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau disambar motor di depan sana, bilang ini Tuhan terima kasih, ampuni dia dalam nama Yesus. Saya ada darah timurnya, jadi gimana pun juga ada panasnya juga. Saya melewati sekolah kehidupan juga. Bayangin disalib motor, daging kita juga disalib dong. Klakson tin, dia buka helm, apa loh? Ayo, hamba Tuhan manusia juga, terus ngapain? Istri saya punya paspor yang paling hebat, dia pegang kaki saya, sayang udahlah sayang, jangan-jangan kan dia jemaat. Wah, saya kalau dengar kata jemaat dulu masuk saya. Setiap kali ada orang nyebelin, pokoknya di jalanan, istri saya bilang itu jemaat. Sampai-sampai saya bilang itu jemaat gereja mana? Kurang ajar. Semua. Satu hari, kira-kira mungkin 5 tahun lalu, saya tervalidasi sama dia. Orang yang bisa validasi kehidupan kita adalah orang terdekat kita. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu kok sekarang kalau ada apa-apa di jalan, kok kamu diem aja ya? Saya juga gak nyadar, oh ya? Iya, kok berubah ya? Oh kamu diem gitu ya? Oh di situ saya bilang Tuhan terima kasih. Berarti ada yang validasi saya. Sekolah kehidupan terjadi di mana-mana. Kita punya kelemahan masing-masing semuanya. Itu sebabnya sekolah kehidupan akan terus berjalan sampai kita nanti dipanggil pulang sama Tuhan. Jadi ingat setiap hari, ingat di dalam benak kita, saya adalah gerejanya. Dimanapun saya berada, ketika saya masuk ke dalam tempat umum, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan lakukan yang terbaik dari hal kecil. Saya harus memberkati banyak orang di sekitar saya. Contoh kecil aja, dibukain pintu di mall. Hampir 95% orang yang disapa sama satpam tidak akan balas sapaannya. Berapa banyak di antara kita yang lihat mukanya cuma hanya sepersekian detik. Terima kasih ya mas dibukain pintu. Satu hari saya, karena dia udah rutin kan, dia udah bilang terima kasih, dia bilang selamat datang, terima kasih gitu-gitu ya. Bahkan yang di toilet juga begitu kan. Satu hari saya stop dan saya bilang terima kasih, dia terkaget-kaget gitu. Iya pak. Mungkin karena muka saya serem juga kan. Mas terima kasih, toiletnya bersih banget gitu. Kaget karena mungkin gak pernah ditegur, dia udah rutin karena harus menyapa kan, gitu.
Itu hal sederhana loh, hal kecil. Ya, sekarang kita lebih banyak pakai e-money. Tapi sering kali kalau lagi ada uang parkir, ada kesempatan bisa kasih lebih, nggak usah minta kembalian. Saya ngantri sampai bermenit-menit di sebuah mall setelah selesai ibadah gereja, ada stiker gerejanya di belakang mobilnya, nungguin kembalian 2.000 perak. Malu-maluin tau gak? Padahal Alkitab mengatakan apa? Berikan kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kepadamu, justru engkau akan dibuat berbahagia. Itu firman Tuhan, itu hukum ekonominya firman Tuhan gitu. Ya. Oke, Markus pasal yang ke-6, kita mulai ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat yang ke-37 mengatakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi rasul-rasul ini adalah murid-murid baru pulang dari perjalanan misi. Mereka ke Yesus, mereka capek, mereka mau kasih laporan, mereka mau me time, mereka benar-benar mau, udah kita ingin kumpul, capek ketemu banyak orang, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat yang ke-31, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yes, itu yang kita mau. Udah gak mau lagi ketemu orang, kita mau eksklusif, kita aja istirahat, bahkan makan. Karena ayat ini mengatakan, sebab memang begitu banyaknya, ya, orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka gak sempat. Ini pria semua. Pria itu kekuatannya ada di perut sama di mata. Amin, amin. Kalau gak makan bisa bad mood tuh pria. Sama mata, matanya makanya suka jelalatan kalau pria. Apalagi pria-pria yang gak tahu diri pakai kacamata hitam di dalam gedung, jadi supaya jelalatan matanya gak kelihatan. Pria itu kekuatannya di perut. Kalau sampai gak makan bahaya, ya. Tetapi di dalam ada kekurangan dan kelebihannya, pria itu luar biasa dalam hal navigasi karena matanya luar biasa. Jadi satu hari saya telepon seorang ibu yang ada di sebuah gereja. Ketika saya belum pernah ke gereja itu dan di dalam perjalanan ke sana, kalau buka Google Map kan bahaya, jadi udahlah telepon aja lah karena lupa buka Google Map. Saya telepon ibu-ibu yang akan, Bu, gerejanya di mana ya Bu? Tahu nggak dia bilang apa? Langsung dia nanya begini. Dia bukan nanya, dia langsung bilang begini. Bapak terus saja Pak, terus mentok kiri nyampe Pak. Seolah-olah dia tahu saya ada di mana. Harusnya dia nanya apa? Harusnya dia nanya dong, Bapak posisi di mana? Betul kan? Terus saya kasih tahu, langsung dia bilang gini, Bapak terus saja Pak, terus nanti ada KFC belok kiri, nanti belok kanan pertama, gereja di sebelah kiri langsung kelihatan Pak. Langsung kelihatan nggak? Kelihatan langsung. Karena detail kalau ngasih. Saya kalau keluar dari mall, istri saya suka bilang begini, bukan di sini parkirnya. Dan berkali-kali saya bilang gini, udahlah, kalau udah masalah arah sama tujuan sama tempat, udahlah kasih tahu lah sama saya, udahlah saya pasti beres sudah. Nanti pas ketemu mobilnya dia ngomong gini, tadi nggak di sini mobilnya? Iya, dari tadi juga di sini mobilnya. Biasalah, ketawa-ketawa pasti pernah ngalamin hal yang sama sama istri-istri ya. Udah dia ngotot, dia yang salah lagi. Makanya kita hebat lah. Kita nih pria punya kehebatan di dalam mata sama perut. Kalau perutnya terisi luar biasa, langsung berpikirnya jernih gitu ya. Wanita itu hebatnya di dalam kata-kata sama pendengaran. Dia membutuhkan ribuan kata-kata. Jadi kalau pulang kantor, kalau ada istri-istri tanya gini, Pak dari mana? Jangan bad mood ya. Bukan dia lagi curiga, dia lagi ngasih kode mau diajak ngobrol. Seringkali kita bad mood sendiri. Dari kantor lah, masa dari kepemimpinan gitu, kesal sendiri gitu. Ngapain aja di kantor gitu. Ya kerjalah, masa tidur gitu. Kita udah marah-marah sendiri, kita pikir dia kepo, kita pikir dia curigaan gitu sama kita. Enggak, dia lagi kasih kode mau diajak ngobrol. Dia membutuhkan ribuan kata-kata. Makanya satu hari saya makan sama seorang hamba Tuhan. Setiap kali istrinya ngomong diginin sama dia. Shh, shh. Lama-lama istrinya ngomong sendiri. Saya pikir bahasa roh, ngomong sendiri istrinya. Makanya ya, kalau pria telepon-teleponan sama pria paling sering menggunakan kata siap. Ya oke siap, karena apa? Pengen udahan. Karena gak mau lama-lama kalau ngomong, ya oke. Bayangin kalau wanita ngomong, topik yang sama bisa dibahas 1 jam. Saya lewat, istri saya lagi ngobrol sama temennya, udah setengah jam, topik yang tadi dibahas di awal, masih dibahas juga. Iya Ci, gimana Ci? Ya ampun Ci, pakai perasaan soalnya. Jadi kalau masih belum puas, dibahas 1 jam sama dia. Sampai saya bilang, udah lo, ngomongnya udahlah, dari tadi ngomong terus sih, topik yang sama diulang-ulang terus gitu. Karena dia membutuhkan kosakata yang banyak. Itu sebabnya kalau hari Minggu, setelah selesai ibadah jam 10 misalnya ya, setengah 12 selesai ibadah, itu biasa pria-pria akan ke mobil duluan. Karena udah kelaparan pengen makan siang. Istri-istri yang gak pernah diajak ngobrol di rumah, nyangkut di pintu gereja.
ketemu sama temennya, apa kabar Ci gitu ya kan, saya mau kasih kiat-kiat kepada bapak-bapak sekalian, jangan kirim anak wanita panggil mamanya. Anak wanita ketika panggil mama, papa udah panggil ibu, tante apa kabar, anak wanita itu ngobrol di situ. Kirim pasukan Kopassus, anak pria, mami papi lapar aku juga, baik tante sampai minggu depan ya gitu, pasti beres sudah. Kirim anak pria. Jadi dapat gambarannya ya, bahwa pria itu butuh makan. Jadi mereka ini bad moodnya luar biasa nih hari ini, si murid-muridnya. Maka berangkatlah mereka ayat 32 untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya. Ke tempat yang sunyi, bapak-bapak, ini ada di Lukas 9 ayat 10, dicatat aja. Tempat ini namanya Betsaida. Ya, Betsaida. Tempatnya namanya Betsaida. Kenapa saya bilang Betsaida? Ada kaitannya sebentar lagi. Hingga mendahului mereka. Ya, jadi mereka pada bocor lah, ini triknya bocor lah, dicegat akhirnya mereka, dicegat di tempat itu. Dan ketika Yesus mendarat ayat 34, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Seperti biasanya Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan, karena mereka seperti domba tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Katanya mau istirahat, katanya mau me time, katanya mau meeting kita aja, katanya mau makan mungkin. Dia langsung mengajarkan mereka, itu pasti bad mood lah murid-muridnya. Belum makan, capek, letih, penuh dengan keterbatasan. Ini rupanya udah di set up sama Yesus juga. Karena dia tahu ada sebuah pelajaran yang dia mau berikan kepada mereka. Akhirnya udah mulai malam, ada kemungkinan besar juga disengajain sama Yesus, ngajarnya lama-lama. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, kasih kode, udah mulai kasih kode. Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, pulang yuk. Saya juga lapar, pengen makan. Dari tadi kita meeting udah gak jadi, belum makan. Yuk kita pulang. Terus dikasih tahu lagi sama murid-muridnya, udah suruh aja mereka pergi. Ayat berikutnya, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung masih pada buka, mumpung warung padangnya masih pada buka, udah suruh pulang aja udah. Kita juga pengen pulang. Di dalam kondisi yang terbatas, capek, letih, udah gak ada tenaga. Di ayat berikut ini Yesus katakan begini, mujizat multiplikasi, mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dari kalimat ini, kamu harus memberi mereka makan. Apa enggak marah tuh murid-muridnya? Apa enggak kesel, udah lapar, udah gak jadi meeting, gak jadi relax, istirahat? Kamu harus berikan mereka makan. Dan udah malam lagi, udah makin malam. Ini sengaja di set up sama Yesus, dibiarin aja terjadi. Dan mulai marah mereka katakan begini, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Pria kalau belum makan, apalagi kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, gampang terpancing emosinya. Yohanes 6 ayatnya yang keempat mengatakan begini, dimulai dari ayat yang keempat. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Yohanes 6 ayat 4, kemudian ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini kisah yang sama ya Bapak-bapak, saya cuma ambil dari angle yang berbeda. Berkatalah ia kepada siapa? Filipus. Dia bilang apa sama Filipus? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tadi kisah ini berasal dari mana? Di tempat mana? Di kota mana? Betsaida. Filipus berasal dari Betsaida. Itu sebabnya Yesus tanya sama orang lokal, Pus, toko roti yang buka mana di sini? Toko roti apa yang ada di sini? Di dalam keterbatasan kita, dia akan selalu datang kepada kita dan dia akan tanya sama kita, kamu punya apa? Kamu punya apa? Aku nggak punya apa-apa Tuhan. Aku hanya punya keletihan dan ketidakmampuan dan keterbatasan aku. Dia tanya, dia sengaja tanya sama orang lokal. Ini yang dijawab oleh Yohanes. Yohanes menceritakan ini di ayat yang ke-6. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia. Mencoba itu menguji sebenarnya, menguji Filipus. Sebab Yesus juga sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu kok. Dia sengaja dilakukan ini semuanya. Dia lagi menguji mereka dan sedang memberikan pelajaran yang penting kepada mereka. Ayat yang ke-7, Filipus mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Gak mungkin lah, mau uang sebanyak apapun juga, stoknya juga gak ada, udah malam. Ayat 9, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak sih ya, mempunyai 5 roti jelai
dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Catat ini baik-baik. Andreas juga berasal dari Betsaida. Dan ada kemungkinan besar Andreas kenal sama dia anak. Dan konteks daripada kalimat ini adalah sebenarnya mencibir Yesus, karena mereka udah kesal. Ada sini 5 roti dan 2 ikan, tapi apa artinya? Dia ngerti, dia lagi ngerti nih. Dia lagi tahu bahwa ketika Yesus tanya sama Filipus, Yesus tanya gini, ada toko roti apa di sini? Dengan konteksnya gini, kamu punya apa? Jadi Andreas kayak ngomong mungkin dengan sangat marah, dengan kesal juga. Ada sih 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya cuman gitu? Ini 2 orang yang dua-duanya berasal dari kota yang sama, dari Betsaida. Oke. 2 Korintus 12 ayat 9, coba lihat. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Dengan kata lain, Paulus lagi mengajarkan kita begini, prinsip yang sama, begini. Justru di dalam keterbatasan, kelemahan, dan ketidakmampuan kita, itu titik kita mendapatkan kesempatan melihat kuasa Tuhan sebenarnya. Itu sebabnya ya, saya paling tidak setuju, dan saya cukup vokal dalam hal ini. Orang Kristen pinjam-pinjam duit. Saya nggak ngomongin KPR kredit nggak ya. Saya ngomongin orang telepon temannya, pinjam duit dong, bagi duit dong, pinjam duit dong. Saya nggak setuju. Karena Alkitab sudah mengajarkan, Matius 6 ayat 31. Yesus mengatakan begini, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Yesus lagi ngajarin kepada kita, kamu gak usah khawatir tentang hari esok. Kebutuhanmu sudah aku tanggung. Jangan khawatir. Kemudian dia katakan apa? Jangan berkata. Berkata tuh dimulai dengan apa? Pertama keluhanlah. Aduh gimana ya. Kemudian kita mulai ngomong sama orang lain. Kita ngomong sama orang lain, eskalasi, dan akhirnya pinjam duit dong. Pak, saya udah kepepet, Pak. Pak, saya udah ke pojok, Pak. Tuhan suka kita dalam posisi seperti itu. Karena disitulah kita melihat kuasa Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, biarkan kondisi keterbatasan kita membuat kita berlutut di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini kesempatan aku lihat kuasa Tuhan. Saya tidak mau pakai kekuatan saya sendiri. Saya divonis mati tahun 2019 dengan kanker yang begitu ganas. Saya didiagnosa di Mount Elizabeth, rumah sakit yang begitu mahal. Saya bilang ke dokter, karena dia teman istri saya bilang, saya nggak mau dirawat saya, karena asuransi saya tidak cover saya. Saya sakit di hari ke-76, saya baru buka polis, saya telat buka polis, dan itu ada masa tunggu 90 hari. Tuhan membiarkan terjadi supaya saya lihat kuasa Tuhan. Istri saya bilang gini, sampai nyesel, aduh kenapa kita nggak buka polis dari dulu? Saya bilang gini, nggak apa-apa. Di dalam keterbatasan kita ini kesempatan kita lihat kuasa Tuhan. Deg-degan, jelas deg-degan. Tiba-tiba dokter bilang gini, Pak, saya ada referensi. Saya kenal sama onkologis dari Singapore General Hospital, tuh kayak RSC. Kok bisa tanggal 2 Januari dokternya hadir dan ada di situ? Dia angkat telepon dan dia bilang, kirim pasiennya sekarang ke sini. Sampai di sana dia bilang gini, saya terima kamu sebagai pasien saya, walaupun sebenarnya kita nggak boleh terima orang Indonesia, cuman saya bisa menentukan, saya bisa mengambil keputusan. Kita masuk ke sana, rumah sakit itu jauh lebih murah dan canggih. Langsung saya tanya dong, dok, DP-nya berapa? Kalau ke sini, dia sebut angkanya. Saya bilang gini, dok, saya harus pulang karena anak saya ikut. Saya harus antar dia pulang karena dia menghadapi ujian SD soalnya waktu itu. Dokter bilang gini, Pak, 5 hari loh Pak, darah Bapak udah makin habis. Bapak tidak di kemo dalam 5 hari, bukan sekedar 3 bulan Pak, 1 bulan Bapak lewat udah. Buruan Pak. Dalam pikiran saya gini, dokter udah katakan udah gak ada harapan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau sampai Tuhan mau saya berobat di sana, dan saya mau berobat di situ karena sangat steril gitu, Tuhan akan berikan saya DP-nya. Saya bilang sama istri saya bilang gini, jangan berkata apakah yang kamu makan, minum, dan pakai. Utarakan itu hanya kepada Tuhan. Jelas keluarga saya tahu, teman baik saya tahu.
Dalam hitungan 3 hari, DP yang dokter bilang itu ada di BCA saya. Persis jumlahnya, tidak lebih tidak kurang, sama jumlahnya. Saya bilang sama istri saya begini, kita berangkat. Istri saya bilang gini, kamu yang benar aja. Itu DP loh, nanti sisanya gimana? Itu kan masih berkali-kali lipat. Terus saya bilang gini, kan kita minta DP, bukan minta sisanya sama Tuhan. Kita kan minta DP-nya, Tuhan kasih persis. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah. Udah tenang aja. Ini Tuhan kayak kita minta tanda nih sama Tuhan. Kita pergi ke sana. Bapak Ibu sampai di sana, singkat cerita aja ya. Bapak Ibu pasti juga sering dengar kesaksian saya. Saya dalam momen-momen pertama ketika masuk, yang membuat saya bergetar adalah ketika dokternya bilang gini, Pak, dadanya Bapak dibolongin ya Pak besok. Semua cairan kemo akan dimasukin ke situ. 1 hari sebesar botol Aqua 500 ml dikali 7 hari berarti 3,5 liter. Saya masih nggak apa-apa dia ngomong gitu. Tiba-tiba dia ngomong ini, Pak, 1 tetes daripada cairan kemo kalau jatuh ke tangannya suster, kulitnya kebakar Pak. Jadi Bapak bisa bayangin 500 ml kalau masuk ke dalam tubuh Bapak dikali 7 hari, organ Bapak melepuh, hancur, hangus Pak. Setelah 7 hari Bapak selesai di kemo, Bapak akan kolaps, masuk ICU, mati Pak. Apa yang diobatin kalau gitu? Setelah dia bilang begitu, dia bilang, Bapak udah ngerti, Ibu udah ngerti, tolong tanda tangan kalau Bapak meninggal supaya Ibu tidak akan terus ke rumah sakit. Betul, setelah 1 minggu saya bersin pagi-pagi, yang keluar darah semua, hancur, organ saya hancur. Gak tahu gimana. Saya selalu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, di dalam keterbatasanku, aku hanya punya lutut untuk berdoa dan air mata. Dan aku percaya Tuhan ketika ini hal kecil bermitra dengan Tuhan akan jadi perkara besar. Karena di dalam keterbatasanku ini kesempatan aku lihat kuasa Tuhan. Ini lembah kekelaman aku ya Tuhan. Lantai 8 itu orang banyak mati di situ. Itu lantai kemo soalnya. Ada orang setiap hari pengen loncat dari lantai 8 mau bunuh diri Bapak. Sampai harus diborgol di situ. Udah kesakitan semuanya. Cancer plus kemo itu sakit badannya. Dalam hitungan 2 minggu, 3 minggu, dokter terkaget-kaget karena saya bisa makan. Biasanya orang kalau di kemo udah muntah-muntah lah. Bisa makan. Dan akhirnya setelah selesai semuanya, dalam hitungan 1 bulan, ada 10 dokter yang cek saya dan mereka terbingung. Mereka katakan, Pak, kami nggak bisa temukan Pak, kankernya hilang Pak. Hilang dalam hitungan 1 bulan. Bukan hanya itu saja. Waktu mau pulang ke Indonesia setelah 2,5 bulan di sana, istri saya cek ke bawah, tagihannya itu sekitar 15 kali DP-nya yang udah tertagih di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit katakan begini, Bu, sudah lunas. Sudah lunas. Lunas dari mana? Tuhan mengirimkan 80 orang ke kamar saya. Sepertiganya saya nggak kenal, dari gereja-gereja lokal. Ada yang nabur, saya nggak tahu. Waktu mau pulang, pihak rumah sakit bilang begini, Bu, udah lunas, bahkan kelebihan bayar. Jadi kita pulang ke Indonesia bukan sekedar bawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Sampai saya bilang sama istri saya, cari teman-teman yang sedang sakit, tabur ke mereka. Tuhan yang kasih, berikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakmampuan kita, itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan. Saya punya teman ya, seorang ibu, teman baik saya sama istri saya. Tokonya bangkrut dulu. Mobil niaganya tinggal 2 bulan nggak bisa dibayar. Mobil niaga 2 bulan tunggakan nggak bisa dibayar, berapa sih? Kalau pakai nalarnya manusia mungkin nggak sampai 10 juta, taruhlah 15 juta. Angka yang mungkin bagi banyak pengusaha angka kecil lah. Telepon aja teman atau telepon keluarga, tolong bayarin dulu saya kalau mobil gue diambil bentar. Karena masih kredit. Didatengin sama debt collector. Dimarah-marah, dimaki-maki, dia bilang saya udah nggak punya apa-apa. Udah Pak, jangan marah-marah, saya buatin kopi ya. Mungkin kopinya ada urapan Tuhan, saya nggak tahu. Debt collector pulang. Besoknya dia WhatsAppin tuh ibu. Saya baca sendiri WhatsAppnya, karena dia teman saya. Bu, saya kasihan sama ibu. Saya dan orang sales sudah sepakat kita akan bayarin dulu tunggakan 2 bulan. Kalau sampai nanti ibu ada uangnya, kalau ada uangnya, bisa balikin ke saya kapan aja tanpa bunga. Saya kasihan sama ibu. Mana ada debt collector bayarin utang? Mana ada? Pernah dengar? Kecuali debt collector di Jamaah Kudus, betul nggak? Mana ada? Tapi tetap ada utang Bang, harus dibayar kan? Besoknya temannya telepon dia, Ci, mobil lo kan nggak diapa-apain tuh, mobil niaga lo gue sewa boleh sewa aja. Mereka nego harga, hari itu juga ditransfer, uangnya persis untuk bayar tunggakan 2 bulan.
Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Kurang terpojok apa lagi ya Pak? Justru orang-orang seperti begini, ketika saya tanya sama dia, Cik, lo waktu itu pas didatengin apa nggak takut tuh? Ya takut lah, cuman gue ingat firman itu. Gue ingat di dalam keterbatasan gue itu gue punya kesempatan lihat kuasa Tuhan gitu loh. 2 Raja-Raja 4 coba lihat ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ya, didatangi juga nih sama debt collector. Ya, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ini sebuah pernyataan mesianik. Setiap kali di perjanjian lama kalau bapak-bapak baca, ada kalimat-kalimat yang kemudian dilakukan sama Yesus di perjanjian baru, itu mesianik. Kitab yang penuh dengan mesianik adalah kitab Yesaya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sama seperti Yesus ketika datang kepada kita, dia akan selalu tanya gini, apa yang aku bisa lakukan untukmu? Kepada orang buta, kepada orang tuli, kepada orang lumpuh. Seolah-olah seperti dia nggak tahu. Dia ingin supaya kita mengutarakan apa yang kita punya di dalam hidup kita. Aku mau lihat Tuhan, aku mau berjalan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Kemudian Elisa mengatakan begini, ya, dia tanya begini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Udah gak punya apa-apa, cuma punya buli-buli berisi minyak. Sama seperti Yesus bertanya sama kita, punya apa? Saya cuma punya lutut untuk berdoa, sama punya air mata Tuhan. Dan selalu dia katakan itu cukup ketika bermitra sama saya jadi perkara besar. Selalu begitu kok. Kemudian ini yang dikatakan. Lalu berkatalah Elisa, pergi sekarang, minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana yang kosong, jangan terlalu sedikit. Kumpulkan bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Perhatikan kalimat itu. Karena sebentar lagi minyak yang tidak ada artinya, yang sangat terbatas, akan mengalir memenuhi semua bejana ini. Dengan kata lain, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Jadi rugi kalau kita nggak memperbesar kapasitas iman kita. Kemudian masuklah, tutup pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Perhatikan ayat 6. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, udah habis bu, udah gak ada lagi bejananya. Perhatikan kalimat berikut ini. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Dengan kata lain, kalau bejananya masih ada, minyaknya mengalir terus. Terus. Karena supply lebih besar daripada kapasitas. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, walaupun dengan lutut dan air mata, dengan semua keterbatasan kita bilang gini, Tuhan, perbesar bejana imanku, supaya supply-mu yang jauh lebih besar daripada kapasitasku mengalir dalam hidupku. Jangan pernah ambil langkah dengan hikmat sendiri. Justru di dalam keterbatasanmu, kuasa Tuhan menjadi nyata. Disitulah titik di mana kita akan bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam Tuhan. Justru di dalam titik seperti itu biasanya Tuhan mau menghancurkan egoisme seorang pria. Aku gak bisa Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa apa? Tongkat. Tongkat. Dengan tongkat itu ketika bermitra sama Tuhan diangkat. Yang kebelah apa? Lautan kebelah. Tongkat itu ketika bermitra sama Tuhan, tulah terjadi. Tongkat itu ketika memukul sebuah batu yang keluar air untuk bangsa Israel. Dan satu lagi seorang bocah yang sangat lugu, usianya kira-kira 19 tahun, bangun pagi disuruh bawa roti sama keju sama bapaknya untuk kakak-kakaknya. Siapa namanya? Daud. Disuruh bawa roti sama keju ke lembah Tarbantin, lembah Elah. Dan singkat cerita, ketika dia sampai di sana, dia adalah orang yang betul-betul hidupnya dikuasai firman. Jadi pagi-pagi disuruh bawa roti sama keju. Bapaknya bilang, bawa ke lembah Tarbantin ke kakak-kakakmu. Dia mana tahu ketika bangun pagi dia akan berhadapan sama Goliat. Kita mana tahu bangun pagi di bulan Maret kita akan berhadapan sama lockdown, tiba-tiba perubahan drastis selama 2 tahun terakhir ini. Saya mana tahu di tanggal 10 Desember 2018
Saya bangun pagi dengan tubuh yang rasanya oke-oke aja. Tiba-tiba malamnya saya kolaps di kamar mandi. Karena ternyata darah saya udah habis. Kita nggak pernah tahu ujian datang bisa kapan saja. Pastikan hidupmu dikuasai. Datang nih ke sana, ke Lembatar Batin. Dia mungkin nanya bapaknya, Lembatar Batin di mana? Google Map aja ribet amat sih lo. Dia pergi ke sana. Sampai di sana dimarahin sama kakak-kakaknya. Ngapain lo kesini? Bocah 19 tahun lagi bawa roti sama keju. Puji Tuhan dia kepo, puji Tuhan dia nggak pulang, puji Tuhan dia tanya gini, ada apaan sih? Dan mereka kasih tahu itu tuh kita ditantang sama Goliat. Mungkin dia lihat dari jauh, gede juga tuh Goliat. Tiba-tiba ada sebuah kalimat yang dia katakan kepada mereka, sebuah kalimat yang mereka juga udah tahu. Mereka kira-kira beginilah kalimatnya. Nanti bapak-bapak baca di rumah ya, 1 Samuel 17 ayat 26. Dia ngomong gini, guys, bukannya lo tahu kita kan bangsa bersunat. Kalau kita bangsa bersunat berarti kita menang kalau lawan dia. Dia kan gak bersunat. Udah tenang aja. Apa yang bisa lakukan untuk kita, sama kita gitu loh. Bangsa yang bersunat, tadi saya sudah sampaikan di awalnya, semua apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, semuanya serba fisik. Penyertaan Tuhan dalam hidup manusia di perjanjian lama dilambangkan dengan sunat. Makanya anak-anak kecil Israel itu harus disunat. Itu melambangkan urapan dan penyertaan Tuhan. Nah, Daud lagi bilang begini, kita kan bangsa bersunat, kita punya penyertaan Tuhan. Dia kan kagak. Lu ngapain takut sama dia? Lu takut karena lu lihat gede aja dia. Lu kirim pasukan yang paling cungkring melawan dia, satu orang juga lu menang. Karena tantangannya gini, 1 sama 1 deh duel. Lu kalau lu nyembah gua kalah gua nyembah lu. Cuman tantangannya cuma begitu, mereka ketakutan sampai raja pun cemas. Kalimat itu yang Daud utarakan. Apakah mereka tahu kebenaran itu? Tahu lah. Sama seperti orang Kristen yang hidupnya hanya tahu firman, membutuhkan orang Kristen yang hidupnya dikuasai firman, datang kepada dia bilang gini, bro, udahlah tenang aja lah, firman Tuhan kan ngomong gini. Terus orang yang hidupnya hanya tahu firman ngomong gini, iya sih, tapi kenapa ya pas lo ngomong beda banget ya gitu, kayak ada urapan Tuhan, beda. Karena yang satu hidupnya dikuasai firman, hidupnya melakukan firman setiap hari gitu loh. Jadi nggak ada takutnya. Kalimat itu dibawa ke raja, dikasih tahu sama raja. Ada kemungkinan besar prajurit itu ngomong gini, raja, ada bocah datang bawa roti sama keju. Dia ngomong bahwa kita kan bangsa bersunat. Emang benar sih raja ya? Mereka akhirnya saling menguatkan dengan kalimat itu. Mereka saling mengokohkan dengan kalimat. Benar kan ya? Ya emang benar. Akhirnya dengan kalimat itu Daud dipanggil beraudiensi dengan raja. Bisa bayangin dia ketemu sama Raja Saul, ditanyain gini, lo anak siapa? Anak Isai. Emang kamu punya pengalaman perang? Enggak. Terus dia bilang apa? Dia bilang begini, raja, saya udah biasa merobek rahang singa dan beruang di padang. Itu makhluk-makhluk yang tidak bersunat. Sama aja, Goliat juga gak bersunat, bentuknya aja beda, ngapain takut? Kalimat-kalimat dia betul-betul gak ada gentarnya. Sampai-sampai nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun. Dikasih baju perang, mau gak? Keberatan. Terus kamu mau bawa apa? 1 Samuel 17 ayat 40. Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Tongkat 5 batu, tas kecil buat batunya, sama umban, selepetan. Dengan 4 hal kecil ini, demikianlah Daud mendekati orang Filistin itu. Diketawain sama Goliat, dan pasti diketawain sama teman kakak-kakaknya juga. Di dalam pikiran dia, apapun yang kecil kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Kita tahu ujungnya apa? Mati Goliat. Jadi apapun yang kecil di tangan kita, bermitralah dengan Tuhan, jadi perkara besar. Ayat yang terakhir, Matius 14 ayat 19 mengatakan begini. Ini akhirnya yang membuat mereka pasti merinding dan menangis karena sudah larut malam ini yang terjadi. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mujizat yang dibiarkan sama Yesus terjadi di tangan murid-muridnya. Bisa bayangin ya, malam hari itu ketika mereka bagiin rotinya gak habis, mereka pasti gini, gak habis nih, sama gue juga gak habis. Mereka terkaget-kaget malam hari itu, dan pasti banyak yang nangis karena mereka ingat kalimat pertama Yesus, kamu harus memberikan
di dalam keterbatasanku, di dalam ketidakmampuanku, justru ketika aku berserah kepada Tuhan, multiplikasi terjadi, hal besar terjadi. Jangan kaget Bapak-bapak, kalau justru kita sedang membutuhkan penghiburan, Tuhan kirim orang di depan kita yang membutuhkan penghiburan, dan kita harus kasih penghiburan sama dia. Padahal kita udah gak bisa lagi kan, seolah-olah memberikan penghiburan. Kirim orang di depan kita, dan Tuhan bilang apa? Tabur kepada dia. Aku aja udah pas-pasan ya Tuhan, tabur. Karena mujizat multiplikasi terjadi di dalam keterbatasan manusia. Ingat ya, yang makan bukan 5.000 orang, 5.000 pria. Berarti kalau istri 1-2 anak malam hari itu ada 20.000 orang yang makan. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Saya percaya semuanya disertai sama Tuhan. Dalam apapun keterbatasanmu, itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah ini. Tahu lagu ini? Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Pernah dengar ya? Itu direkam, pertama kali merekam itu adalah Harvest Praise Ministry. Teman saya yang tulis. Itu direkam tahun 2000 dan saya ikutan di rekamannya. Di tahun 2000 itu waktu kami merekam rekaman itu, 6 pria, 6 wanita. Di hari kerja, kami capek lah. Udah jam 12 malam, harus take vokal terakhir yang pria-pria, 6 orang termasuk saya. Jadi waktu kita masuk ke dalam ruang studio, kita mau nyanyi lagu itu, saya bilang sama teman-teman saya, guys, semangat ya, walaupun udah pada capek semua gitu. Kita nyanyi dan kita rasakan hadirat Tuhan. Pada merem semuanya gitu. Antara rasakan hadirat Tuhan sama ngantuk gitu pasti ya, udah jam 12 malam soalnya. Nyanyi, rasakan hadirat Tuhan, selesai, kita keluar. Yang wanita-wanita 6 orang pada nangis semuanya. Mereka bilang gini, aduh gila, rasain hadirat Tuhan banget. Aduh gimana nih, aduh enak banget rasa hadirat Tuhan luar biasa gitu. Tiba-tiba, operator studio rekaman tangannya gemetaran, bukan orang percaya. Kenapa mas? Yang nyanyi 6 orang kan? Iya, kenapa di komputer saya 7 suaranya? Kita langsung gini, 7. Kita langsung ngeri loh, kita langsung pikiran pertama, loh hantunya. Udah 12, tempatnya angker lagi, studio agak ada serem gitu. Terus dia mulai ngomong gini, dia mulai breakdown satu-satu. Ini suara bapak kan? Iya ini suara kamu kan? Ini semuanya di breakdown. Nah ini suara siapa? Setiap kali ada kata oleh darahmu itu melengking tinggi sampai dia bilang ini 1 oktav di atasnya Michael Jackson Pak. Saya hanya bisa mengambil kesimpulan di dalam keterbatasan kita pada malam hari itu, di dalam ketidakmampuan dan betul-betul sudah sangat letih, malaikat Tuhan bernyanyi bersama kita. Lagu itu pernah saya bawa ke dalam ibadah seperti ini, dan ketika diputar sebelum di mixing, jadi masih kedengaran tuh suara-suara malaikatnya. Ada seorang pria jatuh di belakang. Dan ketika kita layani, dia bilang begini, tadi saya datang ibadah dengan kepahitan, dan saya hari ini mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya lihat ada malaikat keluar dari speaker lalu pas lagu itu diputar. Saya kasih tahu teman-teman saya, paling tidak, waktu kita nyanyi dengan semua keterbatasan kita, dan malaikat Tuhan bernyanyi bersama dengan kita, ada 1 jiwa terima Yesus. Gara-gara itu semuanya. Di dalam ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, ingat, itu kesempatan kita melihat kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan kita. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat pagi yang indah ini.